Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Kacamata Wong Awam bersama Good Channel. Kajian terbaru kali ini adalah tentang P3K, di mana baru-baru ini menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Nah, langsung saja kita ngobrol bareng narasumber ya guys. Hai Opa, bagaimana kabarnya? Baik sekali anakku. Oh iya Opa, terkait rekrutmen P3K, apa sih yang perlu kita ketahui tentang P3K? Baik, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai rekrutmen P3K, maka alangkah baiknya kita mengetahui status, atau bisa dibilang dalam tanda kutip adalah sebuah legalitas P3K itu sendiri, bahwa dijelaskan di mana secara aturan atau regulasi P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka memenuhi atau melaksanakan tugas pemerintahan. Dari dasar penjelasan tersebut, maka secara tugas pokok dan fungsi, atau yang biasa dikenal dengan tupoksi, tidak dibedakan antara P3K ataupun PNS, karena sama-sama warga negara Indonesia yang diangkat dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Bahkan kalau kita lihat dari aturan mengenai gaji atau tunjangan, hampir tidak berbeda. Hanya saja perbedaan yang jelas dari P3K dan PNS adalah pada lamanya masa kerja yang dikenal dengan perjanjian kerja yang bersifat kontrak. Lalu masalahnya di mana, Opa? Kembali lagi melihat apa yang dititikberatkan pada sebuah beban kerja, ya, secara tugas pokok dan fungsi. Sebenarnya tak dipandang perlu atau tidak menjadi penting untuk memunculkan sebuah kriteria baru dalam pegawai. Dalam hal ini adalah P3K, karena tidak menimbulkan perbedaan yang penting dalam tanda kutip signifikan, ya kalau bisa dikatakan seperti itu, dari sudut pandang tersebut, dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi. Panjang cerita, jadi begini, munculnya kriteria baru P3K, ya, saya ulang kembali, munculnya kriteria baru tentang P3K adalah sebuah solusi yang wajib untuk menjawab permasalahan hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Akan tetapi, pertanyaan yang timbul adalah solusi untuk apa? Ya, solusi untuk apa? Apakah solusi untuk mencukupi kebutuhan pegawai? 2. Apakah solusi untuk menanggapi tuntutan dari para pencari kerja, dalam hal ini adalah honorer atau pengangkatan, meminta pengangkatan, ataukah solusi bahwa pegawai dengan kriteria PNS masih dianggap kurang mendukung dalam terselenggaranya sebuah birokrasi pemerintahan? Nah, maka hal ini akan membuat atau melahirkan sebuah pandangan, bisa dibilang sebuah kecurigaan lah, bahasanya seperti itu, dalam tanda kutip seperti ini. Kenapa
kenapa tidak mengangkat PNS saja sebagai solusinya? Apakah ada yang salah atau ada yang kurang dengan PNS untuk memenuhi tugas pemerintahan sehingga harus memunculkan sebuah kriteria baru yang bertitik berat pada perjanjian kerja dalam sebuah birokrasi pemerintahan? Nah, ini yang sebenarnya harus kita jawab sebenarnya. Oh, berarti ada yang salah nih dengan PNS. Jadi begini ya, mungkin untuk sekarang hal ini saya rasa tidak penting untuk dibicarakan sekarang ya, atau untuk dikaji atau diterjemahkan lebih jauh ya. Mungkin alasannya adalah nanti bisa jadi gaduh nantinya ya. Kita fokuskan saja pada masalah perekrutan, kita bahas saja masalah itu untuk sementara ini. Lebih jauh nih Opa, apa sih yang bisa dikaji dalam perekrutan kali ini? Jadi ada dua sudut pandang yang bisa dipaparkan mengenai hal tersebut ya, terkait perekrutan P3K. Yang pertama adalah dari sudut pandang esensi substansial ya. Yang kedua adalah dari sudut regulasi atau tata aturan dari penyelenggaraan rekrutmen P3K itu sendiri. Secara umum atau secara garis besar, bahwa perekrutan P3K khususnya 1 juta guru yang diadakan pemerintah kali ini memang patut dan layak ya, memang patut dan layak mendapatkan sebuah apresiasi. Mengingat banyak sekali keluhan-keluhan yang telah disampaikan oleh para honorer berdasarkan fakta dan data, di mana hal tersebut memang harus dijawab dengan sebuah keberanian dan panggilan moral sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang memang memberikan kesejukan ya, kalau bisa dibilang seperti itu, atau keadilan ya bagi para honorer atau pencari kerja ini ya. Dari sini dapat kita tarik secara esensi ya, secara isi ya, secara konten, bahwa dalam terselenggaranya sebuah negara, dalam hal ini pemerintah, maka pemerintah harus hadir bagi warga negara. Dalam hal ini adalah para honorer ya, akan sebuah kelayakan atas sebuah kesesuaian, kelayakan atas sebuah kesesuaian. Logika sederhananya seperti ini, bahwa seorang pengangguran saja ya, misal orang yang tidak bekerja atau lulusan terbaru, harus menjadi tanggung jawab negara agar mendapatkan kelayakan yang berupa kesejahteraan dan perlindungan, seperti dicarikan kartu prakerja, diberikan keterampilan dan lain-lain untuk agar segera bekerja, kan seperti itu. Apalagi dalam hal ini adalah honorer atau yang bisa disebut sukarelawan, sukuan, yang memang sudah melakukan sebuah kesesuaian ya, melakukan sebuah kesesuaian dalam bentuk apa? Tupoksi dan tanggung jawab dengan status yang disandangnya, bukan PNS ataupun P3K. Jadi secara substansi, pertama adalah mau tidak mau negara harus bisa mensejahterakan rakyat bagaimanapun caranya, sesuai dengan kebaikan dan kebermanfaatan. Dan hal ini yang termaktub atau sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi itu yang pertama. Kedua adalah bahwa seseorang yang bekerja untuk kesejahteraan atas kebutuhan hidupnya tidaklah salah. Terlebih bahwa mereka juga akan berupaya untuk mensesuaikan diri ya,
dikatakan sendiri adalah memenuhi kesesuaian, di mana dapat diartikan sebagai menempatkan diri berdasarkan kualifikasi atau syarat dan mengupgrade secara kinerja dan kompetensi untuk mendukung terselenggaranya sebuah pemerintahan atau negara yang berdasarkan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, pemerintah yang seharusnya di sini merasa bangga ya, bukan dibalik honorer yang seolah-olah membebani negara, kan seperti itu. Kalau dari sudut regulasi apa? Jadi gini, kalau dari sudut regulasi ya, atau tata peraturan perundangan, bahwa sebuah regulasi adalah landasan atau pijakan yang juga harus berdasar ya, dalam artian harus mempunyai patokan-patokan atau pedoman, di mana hal ini memang digunakan dalam menentukan arah pola pikir maupun tindakan yang akan dilakukan. Jadi gini, kalau memandang dari esensi atau isi dari tata hukum, mulai dari asal muasal ataupun kebutuhan akan lahirnya sebuah peraturan yang mengatur sebuah tatanan ya, sampai dengan akibat yang telah dirasakan saat atau setelah peraturan ini dijalankan, dapat dikatakan bahwa banyak sekali yang semestinya harus dikaji ataupun bahkan direvisi ya, kalau dari hukum sebab akibat gitu ya, seperti itu. Maksudnya apa? Ya gini ya, kalau kita lihat ini dari sudut pandang saya secara pribadi, bahwa di beberapa pasal terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu bisa dilihat ya, masih banyak yang sebenarnya tidak perlu untuk dituangkan atau semestinya direvisi ya, semestinya harus direvisi, karena justru nanti akan keluar dari esensi atau kandungan yang terkait di Undang-Undang Dasar 1945 kalau saya lihat itu seperti itu. Tapi ruh atau kaidah atau esensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini yang harus tetap kita junjung tinggi ya, yang harus apa ruhnya, yaitu sebuah merit system, pedoman yang berpedoman pada merit system dalam menjalankan sebuah tatanan dalam birokrasi pemerintahan atau menjalankan sebuah aturan negara, seperti itu. Maka dari itu dapat saya katakan sekali lagi bahwa memang untuk sementara ini ya, tidak penting atau untuk mendebat ataupun mengajukan gugatan revisi ya, terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan undang-undang yang terkait atau terstruktur di bawahnya ya. Akan tetapi menegakkan dan menjunjung tinggi dari prinsip merit system itu sendiri sebagai ruh dari peraturan perundangan inilah yang wajib kita lakukan gitu ya. Kenapa menjadi wajib? Pertama, bahwa atau jikalau memang proses ini terselenggara dengan baik sesuai dengan ruh ya, maka negara dalam hal ini pemerintah sudah melakukan sebuah tugas yang bermakna dalam menjamin ketatalaksanaan sebuah peraturan perundangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebuah barometer baru mengenai kepegawaian, mengenai manajemen kepegawaian, maka jangan sampai peraturan perundangan ini berbalik menjadi sebuah pukulan telak ya, khususnya bagi para honorer yang telah mempunyai beberapa kesesuaian seperti kualifikasi dan kinerja. Dan kenapa dikatakan sebagai sebuah pukulan telak? Yang berarti bahwa undang-undang tersebut tidak berpihak bagi honorer yang juga dalam hal ini adalah sebagai warga negara. Karena ada sebuah
pembatasan ya, beberapa pembatasan yang ditemukan gitu ya, yang semestinya tak perlu dilakukan, yang justru akan merugikan honorer itu sendiri gitu, merugikan warga negara itu sendiri, dikarenakan sebuah tindakan atau kebijakan yang keluar dari prinsip merit system yang antara lain adalah kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Sebagai contoh konkret adalah masalah penerapan 35 itu ya, sebagai bentuk afirmasi ataupun bentuk nilai tambah ya. Dan jika sebuah proses merit system ini tidak terselenggara dengan baik ya, maka akan muncul dampak atau maka akan dapat merugikan bagi warga negara, khususnya para honorer, dan juga bagi negara itu sendiri ya, malahan ya, bagi negara itu sendiri ya, negara akan dirugikan secara moral maupun material dalam bentuk proses ketatanegaraan. Dan sedangkan bagi honorer adalah mereka tak mendapatkan sebuah kelayakan ya, yang merupakan hak mereka sebagai warga negara Indonesia yang telah diatur dalam undang-undang. Mungkin itu ya yang bisa dibahas sedikit ya, yang dari sudut pandang esensi substansial ataupun dari sisi regulasi itu sendiri. Oh iya Opa, ada pandangan nih Opa, bahwa pelamar yang mengikuti P3K ini lebih diperuntukkan bagi mereka yang berusia lebih dari 35 tahun. Apakah benar seperti itu Opa? Jadi begini ya, kalau dari sudut pandang saya ini seperti sebuah kronologi yang menarik sebenarnya, bahwa pandangan mengenai usia 35 tahun ini ya, usia 30 tahun ini memang harus kita kaji lebih dalam, karena hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah baru ya, dimana akan membuat sebuah proses perekrutan CPNS ataupun PPK ya, atau P3K ya, akan keluar dari jalur regulasi maupun substansi gitu. Sedikit menyinggung dampak dari konteks perekrutan CPNS atau PNS ya, sebagai titik awal munculnya permasalahan mengenai usia 35 ini, kategori 35 ini ya. Secara regulasi dapat dilihat bahwa kebijakan penerapan pembatasan usia untuk pelamar yang akan mengikuti CPNS sebagai ketentuan juridis yang memakai usia 35 sebenarnya itu telah keluar dari koridor aturan yang dijadikan dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, tentang ASN, pasal 1 poin ke-22 kalau nggak salah, itu poin terakhir ya, yang juga ditegaskan kembali dalam peraturan Menpan RB nomor 40 tahun 2018 pasal 2 ya, itu bisa dilihat itu. Dalam dasar-dasar yang tertuang dalam peraturan tersebut ya, menyatakan bahwa semua hal-hal yang terkait ASN atau manajemen ASN, mulai dari perekrutan, promosi jabatan, atau bahkan sampai penggajian, itu harus didasarkan pada sebuah prinsip, yaitu merit system. Ya, di sini tegaskan lagi bahwa ruh dari atau esensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah merit system. Dan kembali lagi dalam wacana usia 35 tahun dalam peraturan Menpan RB 40 pasal 2 berbunyi, prinsip sistem merit didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur ya, saya teruskan umur atau usia atau kondisi kecacatan. Ya, sebagai langkah awal coba kita kunci dulu ya
empat kata kita kunci supaya nanti bisa jelas. Pertama, kualifikasi. Kedua, kompetensi. Ketiga, kinerja. Dan keempat adalah bentuk kualifikasi, yaitu usia ya. Dalam hal ini adalah 35 tahun. Secara logika dari dasar tersebut akan menjadi salah jika dalam perekrutan sebuah CPNS atau perguruan CPNS dengan membatasi sebuah kualifikasi seorang berdasarkan usia, yaitu maksimal berusia 35 tahun. Ini sudah keluar dari koridor sebenarnya. Kenapa saya katakan keluar dari koridor peraturan perundangan ya? Di sini menjadi tidak adil ya, atau tidak menjadi wajar bahwa kualifikasi atau yang biasa dikatakan syarat yang cenderung secara administratif yang seharusnya bersifat kesesuaian yang objektif ya, saya ulang lagi, bersifat kesesuaian yang objektif menjadi bersifat diskriminatif yang keluar dari bentuk kompetensi dan kinerja. Dan hal ini sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya untuk memenuhi prinsip merit system. Kalau saya lihat seperti itu justru akan membuat dampak-dampak di lapangan ya, seperti timbulnya pergesekan honorer ya, yang merasa usia 35 tahun ke atas dan 35 tahun ke bawah, bahkan sampai dari yang 35 tahun itu meminta kepres ya kalau nggak salah itu, untuk dia angkat langsung tanpa tes ya. Itu malah polemik yang timbul itu sangat-sangat luar biasa itu di lapangan itu. Sehingga panjang cerita ya, hal yang tak bisa dipertanggungjawabkan secara regulasi ataupun esensi dari sebuah kebijakan ya tersebut harus dikeluarkan dari tekanan gelombang protes dari siapa? Dari beberapa honorer yang memang sudah berusia 35 tahun ke atas, dan itu harus dengan segera mendapatkan sebuah solusi. Sehingga dari sini muncul sebuah pilihan atau opini yang sebenarnya tidak berdasar ya sebenarnya, bahwa dengan tidak terfasilitasinya usia 35 tahun untuk menjadi CPNS, maka opini muncul, maka usia 35 tahun akan lebih diprioritaskan pada P3K. Seperti itu. Lalu, apa memang ada yang salah sih Opa dengan usia tersebut? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan usia mereka ya, usia yang mencapai 35 tahun ya. Tapi akan menjadi salah jika pembatasan usia digunakan sebagai syarat kualifikasi bagi seorang pendaftar yang ingin mendapatkan sebuah jabatan yang layak. Dalam arti ini kan menghilangkan sebuah merit system ya, dengan membatasi usia tersebut. Dan kabar terbaru kali ini afirmasi ya, nilai tambah itu memakai usia 35. Ini malah semakin lucu kalau menurut saya ya. Coba kita lihat kembali pada dasar yang tertuang pada Permenpan RP nomor 40 tahun 2018. Di sini dikatakan sangat jelas ya bahwa kompetensi, kinerja, dan kualifikasi itu wajib ya. Saya katakan sekali lagi wajib, tanpa membedakan beberapa hal seperti ras, agama, bahkan termasuk usia ya. Maka jika berdasar hal tersebut ya, sebuah bentuk merit system mempunyai tujuan apa? Tujuan dari sebuah rekrutmen berdasar merit adalah mencari putra-putri terbaik yang memiliki kinerja dan kompetensi yang unggul, dan sekaligus bentuk kualifikasi pendukung yang sesuai seperti ijazah yang linier atau semacamnya seperti itu, bukan usia ya. Di sini seolah-olah menegaskan bahwa, bahkan ini cenderung sebuah pandangan umum ya, akhirnya timbul pandangan umum, entah itu statement dari siapa, bahwa dalam tanda kutip
jika seseorang yang berusia lebih dari 35 tahun dianggap sudah tidak berkompeten atau tidak bekerja dengan baik, sehingga batas pengangkatan dipatok pada usia 35 tahun ke bawah. Kan seperti itu. Kalau memang berpikir dengan pola atau logika tersebut ya, yang menganggap bahwa usia 35 tahun dianggap sudah tidak berkompeten ya. Sekarang kita balik aja, kita pakai logika terbalik. PNS atau pegawai negeri sipil yang berada atau yang sudah mencapai usia 35 tahun ke atas ya dinonaktifkan saja ya, karena sudah tidak bisa menunjukkan kompetensi atau kinerja yang mendukung dalam roda pemerintahan. Itu kalau kita pakai logika terbaik. Padahal sebuah bukti konkret dalam sebuah dasar telah disebutkan bahwa ada batas seseorang dengan usia kerja ya, kalau nggak salah itu dengan awal 18 tahun itu sudah bisa dianggap dengan usia kerja dan dianggap sudah mencapai puncak ketidaksanggupan dalam bekerja secara usia, yaitu adalah usia masa pensiun. Jadi di sini apa salahnya usia 35 itu sebenarnya? Lalu kalau mengangkat mereka dianggap menjadi beban yang akan bisa menghabiskan APBD atau APBN. Bagaimana mengenai hal ini, Opa? Nah, ini yang semestinya harus kita perjelas lagi ya, terkait sebuah kinerja dalam pemerintahan ya. Yang pertama adalah bahwa proses perekrutan sampai pengangkatan ya, sebuah proses harus didasari atas kebutuhan pegawai dalam sebuah lembaga, baik itu lembaga swasta ataupun pemerintahan. Dengan dasar ini maka yang dibutuhkan dalam birokrasi pemerintahan yang baik adalah kesesuaian antara jabatan atau pekerjaan yang memang membutuhkan sebuah pekerja atau pegawai yang syarat dengan kualifikasi, kompetensi ataupun kinerja sesuai dengan prinsip merit system dan semua yang telah diamanahkan dalam undang-undang atau peraturan undang-undang ASN tersebut, kan seperti itu. Yang kedua, bahwa negara dalam ini pemerintah mempunyai kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan dan kelayakan bagi warga negaranya. Maka negara dalam hal ini pemerintah mau tidak mau harus dapat hadir untuk memfasilitasi warga negara dengan apapun bentuknya agar warga negaranya bisa sejahtera atau layak ya. Ketiga, melihat dari poin ke-1 dan kedua bahwa kesesuaian yang telah diatur oleh undang-undang khususnya terkait merit system tersebut seharusnya menjadi fasilitas terbaik yang dapat diberikan negara, dalam hal ini pemerintah, di mana pada akhirnya akan memberikan sebuah dampak atau akibat yang baik pula, baik itu kepada negara sebagai perwujudan sebuah birokrasi yang baik ataupun bagi para warga negara, dalam hal ini adalah honorer. Maka dari itu, jika beranggapan bahwa honorer yang sudah berusia 35 tahun lebih yang akan diangkat menjadi CPNS akan menjadi beban negara, ini yang seharusnya menjadi tanda tanya ya. Kalau menurut saya itu sebuah pemikiran yang kerdil sebenarnya. Kenapa saya katakan kerdil? Bahwa seseorang dalam halnya adalah tidak bisa divonis tidak berkompeten di usia tersebut, dan dalam kondisi tertentu banyak dari mereka yang telah melakukan pengabdian dalam bentuk kinerja ya dengan jangka waktu yang lama, terlebih ada yang bahkan mencapai puluhan tahun, belasan tahun. Lalu kemana negara saat itu di awal-awal usia mereka sebelum 35 tahun, di mana dengan bentuk pengabdian mereka yang semestinya syarat dengan sebuah kesejahteraan, mereka bekerja tapi bayarannya ya gajinya seperti itu 300, 200, dan hal ini kesejahteraan ini yang sebenarnya harus menjadi tanggung jawab negara, kan seperti itu. Nah, terakhir nih Opa, terkait
good mood dan afirmasi. Bagaimana baiknya sih Opa? Kalau dari sudut pandang saya mengenai hal itu, mengenai rekrutmen ataupun afirmasi, seharusnya kembali pada roh dari merit system itu sendiri ya, menerapkan prinsip merit system itu sendiri. Terkait afirmasi, bahwa pemberian afirmasi itu sebenarnya harus didasarkan pada prinsip merit system. Sebagai contoh, pemberian afirmasi pada pengabdian masa kerja itu jauh bisa lebih dipertanggungjawabkan ya, secara aturan maupun kebutuhan dari para pelamar ya, dalam hal ini honorer. Karena pengabdian masa kerja itu bisa menjadi salah satu indikator ya untuk masuk ke prinsip merit system itu, yaitu kinerja ya, apalagi nanti didukung oleh kinerja yang baik selama menjadi honorer dalam sebuah lembaga ya, mungkin seperti itu. Daripada memberikan bentuk afirmasi itu dalam bentuk usia 35 tahun ya, yang justru kebijakan pemberian afirmasi 35 tahun itu cenderung pada karena tekanan dari protes ya, bisa saya lihat itu justru tidak objektif ya. Kenapa saya katakan tidak objektif ya, karena ada sebuah kasus di lapangan itu seperti ini ya, yang ada usia 35 tahun dengan masa pengabdian hanya 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun ya, kurang dari 5 tahun. Ada yang usianya 34 tahun, hampir 35, 34 ya, tapi masa kerjanya sudah 12 atau 14 tahun. Nah ini kan menjadi sebuah ketimpangan yang tidak adil ya, atau tidak objektif kalau kita menerapkan batas usia 35 kan seperti itu. Kalau terkait perekrutan ya secara umum ya, dan baru-baru ini adalah keluar hasil ya yang cenderung menimbulkan banyak gejolak ya sebenarnya. Perekrutan memang harus kita kembalikan ya, mulai dari awal, mulai dari pendataan dari database ya, mungkin ya database dari Dapodik maupun yang dari BKN ya, itu harus disinkron atau dimatchkan dengan keadaan di lapangan. Karena kita akan nanti kembali kepada berapa kebutuhan pegawai ya, kan seperti itu. Kebutuhan pegawai yang ada di lapangan itu terpetakan. Apa yang menjadi kebutuhan dari negara akan pegawai itu saling match dengan apa yang dibutuhkan oleh para honorer ya, dalam hal ini adalah pencari kerja ya. Jangan sampai dengan perbedaan sudut pandang atau yang cenderung salah paham ya, data yang ada di lapangan itu menjadi sumber informasi yang salah di pusat kan gitu, sehingga banyak sekali ya miss atau salah paham mengenai informasi dari formasi yang ada di suatu lembaga atau yang dibutuhkan di sebuah instansi itu dengan jumlah pelamar ya, yang akan mempengaruhi perekrutan nantinya, seperti itu ya. Yang kedua adalah menanggapi masalah yang dikecewakan dari para honorer yang mengenai hasil kelulusan yang dianggap adalah seperti merubah peraturan setelah tes. Itu yang memang harus dikaji ulang ya sebenarnya, bahwasanya peraturan atau juknis ataupun syarat itu sebenarnya tidak boleh berubah ya setelah tes ya, apalagi setelah tes peraturan menjadi berubah. Ini akan menunjukkan bahwa pemerintah terkesan tidak mempunyai bahan dasar atau kajian yang memang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, kan seperti itu. Baik penentuan kelulusan, passing grade atau semacamnya, itu harus berdasarkan sumber yang jelas. Jangan menurunkan karena ada tekanan atau semacamnya seperti itu ya. Yang terakhir adalah mungkin bisa dibilang saran ya pada para honorer ataupun masyarakat ya pada umumnya ya, bahwa
bahwasanya perekrutan kali ini memang harus kita dukung sepenuhnya, walaupun kejanggalan-kejanggalan yang dirasa seperti merugikan itu memang masih tetap ada ya. Tetapi proses perekrutan yang memang harus berdasar merit system itu yang memang harus kita tetap junjung tinggi ya, supaya secara keseluruhan dalam penyelenggaraan perekrutan CPNS ataupun P3K kali ini memang mencerminkan sebuah birokrasi kenegaraan, birokrasi pemerintahan yang baik berdasarkan merit system ya, dan itu pun sesuai dengan apa yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ya, yang mengatur akan hal itu gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wah, seru juga ya Opa bahas mengenai P3K. Oke guys, sampai di sini dulu ya obrolan kita. Sampai jumpa lagi dengan Kacamata Wong Awam bersama Good Channel.